Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, saya akan mereaksi pengajian Pak Kiai Fahrudin tentang sholat Isra. Mari kita ikuti bersama. Hari artinya waktu subuh sudah habis, maksudnya begitu. Suruk itu artinya waktu subuh sudah habis. Contoh tuh, jam berapa itu? 5.38 untuk besok. Berarti kalau kita sholat subuhnya jam 5.39, berarti sholat subuhnya kodoan gitu. Jadi sholat subuhnya udah kodok gitu, karena waktunya udah habis. Sholat isrok suruk bukan tanda sholat isrok. Jangan sampai baru jam 5.38 betul ya, jam 5.38 kita sholat isrok, dosa begitu, karena itu bukan sholat isrok, itu nerangin waktu subuh sudah habis. Hanya itu tujuannya. Ini yang baru saya tahu sekarang. Saya tahunya dulu itu waktu suruk itu ya waktu sholat Isra. Oke, kita ikutin lagi penjelasan Pak Kiai. Kasih suruk, kenapa dikasih suruk? Begini, subuh, dohor itu kalau habis dohor langsung masuk asar, kalau habis asar langsung masuk maghrib, kalau habis maghrib langsung masuk isya, habis isya langsung masuk subuh, habis subuh langsung masuk zuhur. Begitu enggak? Enggak, habis subuh belum zuhur. Maka subuh ama ulama biar kita enggak bingung dikasih batas akhir subuh. Jadi syuruk itu batas akhir subuh, bukan ciri sholat isrok. Kalau sholat isrok mulai boleh sholat 18 menit sesudah suruk, tinggal ditambahin aja. Guys, ini pendapatnya Pak Kiai ya. 18 menit setelah suruk. Dulu saya pernah ikut lihat pengajian Ustaz Abdul Somad. Beliau tuh ngasih waktu 5 menit setelah suruk. Sedangkan kalau sampai 18 menit atau 20 itu masuk waktu duha. Itu pendapatnya Ustaz Abdul Somad. Pak Kiai tentu punya dasar untuk mengatakan suruk itu Isrok itu 18 menit sesudah suruk. Kita ikutin aja guys ya. 18 menit sesudah suruk kita boleh sholat isrok, kita boleh sholat duha, kita boleh sholat idul fitri, kita boleh sholat idul adha, sholat apa aja. Nah, di sini Pak Kiai menyatakan sholat isrok boleh, sholat duha boleh. Berarti Pak Kiai itu menggabungkan antara isrok dengan duha. Oke, kita ikutin aja dulu ya. Begitu tuh, biar kita gampang. Makanya kalau pengen enggak pakai jam, enggak pakai lihat suruk-suruk tuh, pengen sholat isrok, sholat duha, sholat id, tengah 7, jam 6.30 itu udah pasti masuk. Kalau kita pengen lihat waktu sholat dohor jam 1, insya Allah lah kalau jam 1 mah udah dohor gitu, itu udah pas. Oh, saya paham nih. Orang-orang tua saya di kampung itu kalau sholat dohor biasanya jam 1 komatnya. Biasanya jam 1. Kalau belum jam 1 belum komat. Azannya sih sesuai dengan jadwal azannya. Tapi kalau komat jam 1 ini rupanya nih. Pasti gitu kalau di kita nih. Begitu tuh. Kayak gitu gambarannya. Jadi kalau saudara pengen sholat isra, tambahin aja 18 menit. 18 menit dari itu tuh catatan yang ada. Begitu, 18 menit. Jadi berapa tuh ditambah 18 menit? Berapa? 56. Jadi 56. Maka untuk besok nih. Begitu. Sholat duha jam 6 udah jadi. Gitu.
kesimpulan saya si Pak Kiai menyamakan sholat isyraq boleh, sholat duha boleh. Itu kesimpulan saya ya. Pak Kiai bilang begitu. Kalau kiai-kiai di kampung saya, sholat isyraq ya saat habisnya waktu subuh itu, lewatin 1 menit atau 2 menit. Kalau sholat duha lain lagi waktunya. Oke, kita ikutin aja guys. Untuk besok gitu pokoknya ditambah 18 saja rumusnya mau sholat id gitu besok, jadi namanya waktunya udah masuk. Jadi dari terbit kudu naik seukuran setombak. 1 tombak itu maknanya 4,5 derajat, biar gampang. 4 derajat. Pak Kiai bilang sholat id itu kalau di kampung saya itu waktu duha, bukan waktu isyraq, waktu duha. Gak apa-apa, kita ikutin aja guys. Derajat setengah. 1 derajat itu 4 menit. Jadi 4 dikali 4,5 sama dengan 4 kali 4 16. Setengahnya 2. Jadi 16 tambah 2 18. Itu rumus. Begitu, biar kita tuh paham. Jangan main sholat aja, kita sholat isyraq mulu, dosa mulu saban hari, karena nggak ngaji syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat itu yang keempat, kudu masuk waktu sholat yang kita mau kerjakan gitu, kudu masuk waktu. Nah, kudu tahu tuh masuk waktunya tuh. Sholat apa ini kategorinya? Punya waktu, kayak witir. Witir itu kapan waktunya sholat witir? Ini biar kita paham. Sesudah sholat isya. Tuh masuk waktunya tuh. Sesudah sholat isya, bukan sesudah waktu isya. Ingetin. Itu beda tuh. Witir itu masuknya sesudah sholat isya. Kalau sudah habis waktunya isya mah subuh namanya Pak Kiai. Walaupun masih maghrib, asal udah sholat isya. Jadi bisa nggak waktunya masih maghrib tapi udah sholat isya? Bisa. Gimana caranya Pak? Bisa. Waduh. Di jamaah kita lagi musafir, lagi bepergian ke Jawa, begitu nyampe Cirebon dah maghrib tuh 3 rakaat, habis sholat maghrib bangun lagi sholat isya jamaah qashar 2 rakaat, ya paling 10 menit. Kalau maghrib jam 6, jam 10 udah kelar tuh, maghrib udah, isya udah. Begitu sholat isya kita ditanya, udah masuk waktu isya belum? Belum. Tapi kita udah sholat isya belum? Udah. Habis sholat itu kita sholat witir, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Udah sholat isya. Tuh bedakan antara sudah sholat isya dan sesudah waktu isya. Kita harus paham. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jadi guys, fikih itu pemahaman seorang ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Pak Kiai Fakhruddin menyatakan isyraq itu boleh, duha boleh, artinya sama, sholat id boleh. Sedangkan di tempat saya isyraq ya isyraq, beda dengan duha. Isyraq itu sebelum duha, dan isyraq itu ketika matahari sudah keluar dari tanah. Dan saya sering melihat ketika waktu isyraq saya ke sawah, biasanya matahari sudah keluar dari tanah. Jadi bukan waktu subuh lagi, kalau sudah habis. Dan orang tua saya mengajarkan isyraq itu ya setelah matahari keluar dari tanah. Dan saya sering melihat ke sawah, yang paling gampang tuh di sawah. Oke. Biasa tadi penjelasan tadi setelah suruh itu ditambah 4,5. Tambah 8, iya 4 derajat setengah. Kebanyakan kita deh begitu bunyi titik suruh itu apakah salah apa enggak? Iya salah itu. Setiap hari salah kita. Iya betul. Makanya kenapa kita disuruh ngaji, di antara pentingnya ngaji itu adalah kita bisa mengkoreksi yang perasaan kita benar ternyata salah. Iya betul.
Kita harus tahu orang itu kejebak sama tulisan suruk dikata sholat isyraq. Begitu, itu salah dia. Iya, dia nggak paham tujuan ulama ngasih itu. Ini mah bukan salah ulamanya, salah kita memahaminya. Begitu, salah kita. Apanya Pak? Oh iya, sebut sekali Yusuf. Udah, inilah yang disebut tadi, yang namanya ngaji itu check up. Jadi salah juga, alhamdulillah. Ya udah guys ya, saya menghargai Pak Kiai karena fikih itu kan pendapat. Tapi saya juga yakin kiai-kiai di tempat saya dulu juga, namanya kiai kan dia punya pendapat juga, ada dalilnya gitu. Bahwa isyraq itu setelah matahari terbit, setelah keluar matahari. Dan itu belum duha, belum. Jadi kalau isyraq ya isyraq, kalau duha ya duha. Dan sholat id itu adanya di waktu duha. Oke guys, kita hormati pendapat Pak Kiai dan saya yakin Pak Kiai juga punya dalil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.